Inspirasi bukan hanya sekedar ngumpul dan berbagi ilmu, tapi juga saling mendukung di jalan kebaikan. Inspirasi Ramadan. Menghadirkan perbincangan hangat dengan komunitas-komunitas muslim di Kota Bau-Bau. Dengarkan setiap Sabtu sore selama bulan Ramadan pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 99,4 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tengah mendengarkan kami live di FM 99,4 MHz ataupun yang lagi streaming di RRI Playgo. Kami menyapa Anda di program baru, program spesial Ramadan, Inspirasi Ramadan untuk Ramadan tahun ini 1444 Hijriah 2023 Masehi. Nah, kali ini pekan pertama Inspirasi Ramadan hadir di ruang dengar Anda pendengar. Acara ini menghadirkan komunitas-komunitas ataupun juga yayasan yang bergelut di bidang dakwah dan juga kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Nah, untuk edisi pertama kita berkesempatan untuk bersama dengan salah satu yayasan yang ada di Kota Bau-Bau, Yayasan Halim Bubu Angin Alterasi. Nah, di samping saya juga sudah ada Ketua Yayasan Halim Bubu Angin Alterasi, ada Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah baik. Nah, ini juga adalah momen untuk Halim Bubu Angin Alterasi ini untuk memperkenalkan diri sama pendengar RRI Bau-Bau, karena mungkin masih sebagian orang nih yang tahu keberadaan Halim Bubu. Halim Bubu Angin Alterasi itu sebenarnya fokusnya kemana sih untuk program-program serta kegiatannya, juga yang paling penting alasan berdirinya yayasan ini. Oh ya, ya baik. Jadi Halim Bubu ini itu kita terfokus di 3, yaitu yang pertama adalah pendidikan, kemudian kemanusiaan, kemudian agama juga. Ya jadi dari alasan kenapa kita bentuk Halim Bubu ini, jadi Halim Bubu itu dari segi nama, kalau di dalam kamus bahasa Buton kurang lebih seperti itu artinya pusaran angin alterasi. Kemudian alterasi ini kalau dalam KBBI itu kurang lebih merujuk kepada perubahan. Sebenarnya perubahan ini atau alterasi ini menurut kami bagian daripada hijrah juga. Sebenarnya kita mengambil konsep juga seperti FKMPI yang dimana kita di dalamnya itu secara nama itu cangkupan kita itu secara universal. Namun di dalamnya itu kita pola sedemikian rupa agar mampu membuat teman-teman itu istilahnya terjebak dalam kebaikan. Karena kebanyakan teman-teman di lapangan itu ternyata kalau mereka mau masuk di suatu lembaga yang ada nuansa dari segi cover itu sudah jelas ada keislamannya. Itu terkadang teman-teman merasa kayaknya saya belum pantas deh, saya belum siap atau saya belum rutin sholat saya misalnya kurang lebih itu. Jadi ada rasa minder. Nah, di Halim Bubu ini kita pengennya dengan nama dari Halim Bubu yang sifatnya universal yang kemana saja boleh ceritanya seperti itu. Dengan itu kami merasa dengan gagasan seperti ini kami merasa lebih mudah untuk merangkul teman-teman yang justru kalau bila perlu yang masih sering miras, artinya masih di dunia-dunia seperti dunia jauh daripada ajaran-ajaran yang Islam seperti itu. Nah, di dalamnya kita ini kami terus belajar untuk untuk ada perubahan di diri kita, kemudian kita memberikan manfaat juga kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Wow, berarti ini sangat filosofis sekali ya. Halim Bubu Angin Alterasi, Halim Bubu pusaran angin supaya orang-orang yang masuk ke dalam yayasan ini bisa bukan terjebak kepada jalan yang tidak benar ya mendengarnya, tapi justru terjebak ke dalam kebaikan gitu, sehingga susah untuk keluar karena begitu nyaman. Wah, oke deh. Untuk program-programnya sendiri ada apa saja nih di Halim Bubu? Ya, jadi di Halim Bubu ini, alhamdulillah kemarin kita di bulan puasa ini sebenarnya bukan untuk program bulan puasa, cuman kebetulan saya di bulan suci Al-Quran juga kan.
Ya, jadi kita launching kemarin yang namanya TTS. TTS. TTS itu singkatan dari eh, Tasin Tafis Sepekan. Oke. Nah, seperti tadi di dalamnya kita ini kan banyak sekali karakter yang notabene atau orang-orang yang justru jauh dari lingkungan keluarga yang sering apa namanya Agamis keagamis gitu. kurang lebih seperti itu. Nah, di dalamnya sini kita mengadakan program TTS yang dari nama pun kita coba untuk lebih kekinian, lebih ke dari awal yang kita gagas kan kita pengennya itu tidak artinya kita membuat orang terjebak tapi tidak menggunakan nama-nama keislaman kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari TTS ini Heeh. kita sebenarnya disingkat kita lebih sebut ke TTS yang singkatnya dari Tasin Tafis sebenarnya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah sudah launching. Kemudian di bulan puasa juga ini kami mengadakan program yang sebenarnya program rutin setiap bulan puasa yaitu bingkisan Ramadan. Bingkisan Ramadan. Bingkisan Ramadan yang isinya itu berupa beras, gula dan kebutuhan Sembako ya. sembako. Nah, kita salurkan ke rumah-rumah. Kenapa ke rumah-rumah? Karena menurut kami di jalan-jalan itu kadang walau alam kita tidak tahu apakah mungkin dia punya mobil di rumah namun dia walau alam kan kita Banyak nggak cerita tahu. sih begitu memang, Iya. banyak cerita begitu. Jadi kita pengen salurkan itu langsung ke rumah, langsung ke orangnya agar kita bisa melihat kehidupannya, kita lebih bisa sharing dengan si menerima parcel ini, biar kita lebih tahu kehidupan mereka seperti apa. Supaya Insya Allah lebih lebih tepat sasaran lah. tepat, kurang lebih tepat seperti sasaran itu. ya. Oke Dan deh. untuk program juga kita ada karamel. Mm-mm. Karamel yang insya Allah sudah tinggal ditunggu-tunggu mulainya. Tapi karena mungkin bulan puasa kita Karamel lagi apa? karamel ini kajian remaja milenial. Oh, oke. Karena itu tujuannya itu di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang alhamdulillah kita sekarang untuk beberapa sekolah itu sudah dari segi administrasi dan diskusinya itu silaturahmi sudah mantap, tinggal eksekusi. Jadi kita tinggal mungkin setiap bulan puasa ini. Setelah itu baru kita mulai kegiatan apa namanya karamel tersebut. Ada juga sebenarnya Calling. Nama-namanya kekinian bener ya. ada juga calling, kajian keliling lah kurang lebih Kajian seperti. keliling. Oke. Dan tentunya masih banyak lagi. Namun karena berhubung kita ini kan masih berproses, jadi kita masih perlahan-lahan untuk tentunya teman-teman terus menggagas-gagas ide-ide yang lebih kekinian. Kurang lebih seperti itu. Oke deh. Jadi dari beberapa tadi yang sudah disebutkan program-programnya ya, pendengar ternyata memang menggambarkan bahwa yang bergelut semua yang masuk ke dalam Yayasan Halim Bubu ini anak-anak muda banget gitu ya. Dan memang tujuannya juga sasaran dakwahnya itu untuk anak-anak muda gitu. Jadi mencoba masuk ke dunia mereka ya dan mencoba menyelipkan hal-hal positif tanpa mereka sadari sehingga mereka bisa terbiasa dengan hal itu. Oke lah kalau gitu. Nah, Yanti juga penasaran tadi dengan TTS ya. TTS Tahsin Tafis Sepekan gitu. Jadi ini programnya seperti apa? Apakah dari teman-teman Halim Bubu yang akan jadi pengajar terus menggait pesertanya gimana tuh? Ya, jadi dari TTS ini kebetulan alhamdulillahnya juga ada SDM Halim Bubu yang termasuk dalam SK juga yang alhamdulillah sudah cukup mumpuni lah untuk jadi pengajar kami. Kebetulan seumuran juga dengan saya, anak muda juga. Kemudian salah satu tahap-tahapnya itu ada peratasin yang dimana mulai dari nol, dari alif, cara penyubutan huruf, kemudian nanti akan masuk di di tasin, kemudian akan berlanjut kan di tafis. Sebenarnya ada satu program juga yang alhamdulillah sampai sekarang ini sudah terdaftar di badan izin usaha ya, Ekraf. Jadi kita divisi ekonomi kreatif, yang dimana ekonomi kreatif ini kita sudah menjadikan sebuah UMKM yang beberapa kali event di Kota Bogor itu kita sering hadir, dan alhamdulillah juga ekonomi kreatif kita sudah bekerja sama dengan salah satu dua sekawan di Bobo ini.
yang alhamdulillah sudah beberapa kali mengorder juga di kita untuk khususnya di ekonomi kreatif kita. Namun kalau kembali lagi ke TTS tadi, kurang lebih konsepnya seperti itu. Nanti kita pisahkan Ahwat dan Ikhwannya. Tapi dengan waktu yang disesuaikan dari masing-masing pengajar itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Pokoknya tetap jangan ada ikhtilaf ya. Oke, ini juga pendengar bisa dilihat kalau Anda, ya ini sebenarnya tidak live di Facebook ya pendengar, tapi nanti bisa ditonton juga di YouTube-nya RRI Bau-Bau. Insya Allah di pekan berikutnya kami akan tayangkan ya. Jadi Anda bisa kunjungi juga Facebook-nya dan YouTube-nya RRI Bau-Bau. Nah di samping saya juga ada dua wanita muslimah. Satu aja apa dua nih yang ngomong nih? Silakan dipakai dulu deh mic-nya biar kedengeran. Nah, pertama ada Kakak Pri. Halo. Kakak Pri berarti di sini posisinya sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan dulu nih terima kasih buat RRI telah hadir di sini, telah bersama-sama punya misi yang sama untuk menyiarkan yang kebaikan dari bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Pratni Said. Saya di Yayasan Halim Bubu Angin Literasi sebagai pendamping atau pembina di yayasan tersebut. Oke, berarti kakak-kakaknya kita di. Kayaknya tidak terlalu tua kan? Oke, sebagai pembina. Nah, saya juga sebelumnya ini dulu deh, kenalan dulu deh sama yang Boleh, satunya ya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Mina. Di sini dalam Halim Bubu ini saya itu termasuk salah satu dari timnya Ekraf, ekonomi kreatif. Oke. Ibu-ibu pengusaha nih ya. Amin. Amin. Oke, saya minta mau pendapatnya sama pembinanya, sama ke Kapri gitu. Karena Kapri kan di sini posisinya sebagai pembina gitu, sebagai pendamping, sebagai pembina Berat gitu kayaknya ya. Mayanti. Nah, emang berat sih dari sekian banyak Bukan anggota lemak ya? pengurus. emang berat gitu pembina ya, karena kan pembina ini yang bertugas untuk mengarahkan gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan Kakak Pri sendiri gitu melihat keberadaan Halim Bubu ini, seberapa penting sih keberadaan Halim Bubu ini di tengah-tengah masyarakat kita gitu, khususnya Masya untuk Allah. anak-anak muda yang jadi target dakwahnya gitu. Masya Allah, ini pertanyaan sangat keren buat dari Kakak Yanti. Sebagai pembina, saya mau cross check dulu ya. Saya survei dulu. Untuk lahirnya dari Halim Bubu itu adalah dari keresahan dari kami pemuda-pemuda Kota Bau-Bau. Karena kita lihat dari situasi kondisi hari ini Kota Bau-Bau itu memang banyak problematika yang ibarat kata belum terselesaikan secara kita bersama-sama, dan memang permasalahan tentang masalah remaja atau masalah semacam, kan kita di Bau-Bau ini rawan sosial ya. Jadi kita butuh kerjasama yang baik, bukan hanya pada yayasan kami saja, tapi kita perlu kerjasama yang baik dengan komunitas, kita berkolaborasi dengan pemerintah, itu tujuan utama kami. Dan kita di sini di Halim Bubu ini sangat penting perannya selain di masyarakat, tapi sasaran kita lebih fokus ke pemudaan. Karena hari ini pemuda hari ini kalau kita lihat ya Kak Yanti ya, kakak-kakak semua kurang dengan image diri mereka, kurang citra diri mereka, dan kurang dengan jati diri mereka, tidak paham. Dan lebih parahnya lagi, mereka kurang dengan self love dari diri mereka. Maka kami berinisiatif dan kawan-kawan ini kita membentuk, ada namanya pilar kami kita bangun pendidikan karakter, terus secara sosial dan secara spiritual. Itu kombinasi yang 3 pilar tadi itu yang sangat penting peranannya. Karena memang benar kalau kita membangun tentang pendidikan karakter itu tidak mudah, harus proses yang sangat panjang, dan ini adalah kita membentuk program-program yang apa yang dibutuhkan dari Kota Bau-Bau sendiri. Karena sasaran kita bukan untuk di Jawa atau di mana, tapi sasaran kita di Kota Bau-Bau. Dan alhamdulillah walaupun masih baru di kami aktivitas kami ini masih baru untuk di Halim Bubu, tapi Masya Allah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kemarin itu kedatangan dari Ustadz Hanan Ataki, terus ada juga dari Habib sendiri juga yang salawatan itu. Dan kalau saya rasa Mbak Yanti, apapun hari ini
pemuda hari ini adalah bagaimana mereka mengenal diri mereka. Dengan kita berikan wadah dari Halim Babu ini. Semoga dari apa yang kita lakukan hari ini bisa diterima oleh masyarakat Kota Bau-Bau. Kita membangun Kota Bau-Bau untuk kota layak anak juga dan kota layak pemuda juga. Insya Allah. Wow, Masya Allah, sangat berbobot ya. Ya, tapi tentu namanya kita mau mengajak orang untuk masuk ke jalan kebaikan, tantangannya luar biasa kan ya. Waduh, benar sekali, Kak Yanti. pasti ya. Kalau untuk berbuat yang tidak baik kayaknya sangat mudah gitu. Kita mau cari musuh kayaknya gampang sekali Cepat ya. itu direspon kayaknya Iya, Kak Yanti. tapi kalau mau cari teman, mau cari sahabat di jalan kebaikan itu luar biasa sekali tantangannya gitu. Iya. Tapi kalau bisa cerita tantangan-tantangan apa aja nih? Mungkin dari Rizal sama Kapri juga punya pandangannya sendiri-sendiri sama orang-orang yang ditemui itu yang kayaknya kenapa begitu berat? Sesak nafas ya Kak Yanti. Dari Rizal dulu. Ya, jadi sebenarnya tantangan-tantangan itu bagi saya sendiri seperti yang saya diamanahkan. Yang pertama itu tantangan itu internal. Itu internal bagaimana caranya yang coba saya dan beberapa teman-teman khususnya ketua-ketua bidangan untuk memikirkan bagaimana caranya internal ini agar tetap solid, agar tetap bertahan. Nah, itu yang menurut saya tantangan yang sangat luar biasa juga karena internal ini bagaimana membangun terus semangat teman-teman untuk berkontribusi. Tapi kalau untuk mengajak, sebenarnya kita bermula dari awal kita gagas Halim Bubu ini, kita bermula dari teman-teman terdekat kita ajak. Nah, kita coba bangun konsep gagasan kita, tawarkan ke mereka, alhamdulillah mereka mau dan alhamdulillahnya di Halim Bubu ini ketika kemarin mendaftar itu kurang lebih sekitar berapa ya, 50 orang kalau bisa 50 orang yang mendaftar. Itu kurang lebih dari semua yang mendaftar itu alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten. Jadi biasanya itu banyak teman-teman itu sering keluhkan yang masuk 100, yang bertahan. Iya, kebanyakan gitu tuh. Iya, kan gitu. Yang bertahan. Iya, seleksi alam lah. Seleksi alam. Tersaring, perlahan-lahan tersaring. Nah, alhamdulillah di Halim Bubu ini dari masuk sebanyak itu, alhamdulillah teman-teman konsisten di sini sampai detik ini. Masih bertahan, masih berkontribusi. Dibuktikan kemarin ketika kita mencoba untuk mendatangkan Ustadz Hanan Taki, berbagai macam dinamika terjadi dalam situ. Alhamdulillah dalamnya itu orang-orang semua dalam SK. Artinya orang-orang yang jadi panitia menyelenggarakan event sebesar Ustadz Hanan Taki kemarin, itu betul-betul semua di dalam orang yang terdaftar dalam SK. Artinya kita tidak buka kolaborasi atau bagaimana memperbanyak panitia. Nah, alhamdulillah kemarin kita itu orang-orang yang dalam SK sendiri. Nah, itu semenjak dari situ saya lihat alhamdulillah ternyata teman-teman yang awalnya bagaimana sih kalau orang-orang baru bergabung itu kan mereka baru beradaptasi. Mereka masih pengen cari tahu bagaimana, tapi alhamdulillah dari bahkan 2 kali pertemuan teman-teman yang baru gabung baru pertama kali kita bertatap muka, mereka mulai memberikan saran, mereka mulai memberanikan diri untuk berbicara dan sebagainya. Tapi kembali lagi kalau untuk tantangan bagi saya lebih ke saat ini yang sedang saya pikirkan itu adalah bagaimana mempersolidkan internal sendiri. Mungkin Kapri bisa tambahkan seperti apa. Saya itu sangat terima kasih buat RRI, keren. Nah, kalau untuk tantangan Kak Yanti sebenarnya adalah kita sebagai penggerak itu jadikan suatu narasi yang jadi contoh role model kita. Karena kita mau memberi banyak, tapi dari kita kosong itu tidak bisa maksimal kita menyalakan suatu pergerakan apapun itu. Jadi tantangan sebenarnya itu dari awal dari diri kita dulu. Karena jujur ya Kak Yanti ya, kita lihat hari ini pemuda sangat kritis, sangat apatis. Tapi kalau kita berikan dari diri kita, maksudnya kita berikan contoh, itu akan mempengaruhi pola-pola pikir mereka, pola-pola mereka. Seperti itu. Jadi tantangan sejatinya dari hari ini adalah kita berikan dulu tempat kepada mereka, wadah, dan dari diri kita dulu menyampaikan dengan hal-hal yang intinya yang bisa menarik diri mereka. Karena kita tidak bisa mampu kita tidak bisa mengatur apa yang dipikirkan orang. Nah, namun dari kita bisa kita mengcounter dalam diri kita. Jadi tantangannya adalah diri kita sendiri dulu, baru kita berikan pada orang lain. Karena sejatinya adalah perubahan terbaik adalah dalam diri kita. Karena mindset untuk perubahan baik itu kita dalam perubahan terbaik itu adalah dimulai dari
pola pikir kita itu yang paling utama. Jadi tantangan adalah bagaimana kita menerapkan jalan kebaikan itu tanpa kita harus berhenti. Boleh kita berhenti tapi untuk jeda, untuk merefleksikan diri. Apa yang kayak berkata kita evaluasi diri ya. Kayak kita muhasabah diri, perenungan. Tapi saya sebagai juga pernah jadi muda, walaupun hari ini Masih muda banget, jadi masih muda. sebenarnya adalah in kita dulu, Ya. inside kita dulu, itu. Jadi kita menjadi role model mereka dan kita bisa akan bergerak, akan lebih aktif dan insya Allah mereka juga akan berkata begini. Kalau kita memberikan yang banyak dari diri kita, maka supply dulu yang banyak. Tangki kebaikan itu pada diri kita yang positif. Karena hari-hari ini tantangannya itu adalah pemuda adalah tidak mengenal dirinya masing-masing. Tidak mengenal jati dirinya, hilang jati dirinya. Karena terutama kalau itu adalah berkaitan dengan pendidikan karakter. Makanya kami itu pilar yang pertama kita bangun adalah pendidikan karakter. Tapi terutama pendidikan karakter itu sudah dimulai dari keluarga. Itu yang penyokongnya. Iya. Terima kasih Kak Yanti. Kalau begitu. Kalau singgung-singgung soal keluarga nanti ntar dia bawa DP3A lagi nih. Agak panjang lagi ya ceritanya ya. Tapi emang kalau dari filosofi kesehatannya kita emang gimana caranya kita mau menyembuhkan orang kalau kita juga sakit kan. Jadi kita harus sehat dulu supaya tidak menularkan. Benar Kak Yanti. Gitu. Betul tidak Kak Yanti? Kakak-kakak yang lain. Jadi pendengar RRI Bau-Bau kita akan lanjut lagi ya. Nanti saya juga mau menyapa sama ibu pengusaha kita. Tapi sebentar untuk produk-produknya yang ternyata udah tembus di minimarket yang ada di Kota Bau-Bau ini seperti apa produk-produknya dan juga usaha mereka ya perkembangannya seperti apa nanti akan kita lanjut lagi tetap bersama kami di Inspirasi Ramadan. Komunitas yang menginspirasi bukan hanya sekedar ngumpul dan berbagi ilmu, tapi juga saling mendukung di jalan kebaikan. Inspirasi Ramadan. Menghadirkan perbincangan hangat dengan komunitas-komunitas muslim di Kota Bau-Bau. Dengarkan setiap Sabtu sore selama bulan Ramadan pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 99,4 MHz RRI Bau-Bau. Ya pendengar Anda kembali bersama kami di program Inspirasi Ramadan. Kesempatan kali ini bersama dengan Halim Bubu Angin Alterasi. Dan tadi juga sudah berbincang banyak ya soal kegiatan-kegiatan mereka, program-program mereka, juga motivasi mereka nih untuk membesarkan Halim Bubu ini serta tujuan mulianya gitu. Nah kali ini kita juga akan tahu ya seperti apa untuk program apa sih namanya craftnya ekonomi kreatif ada Kakak Amina Kakak Mina Masya Allah ini lama tidak ketemu loh ya Kakak Mina singkat aja nih bisa cerita dong tentang produk-produk yang terus gimana caranya sudah sekarang udah luar biasa loh udah bisa tembus minimarket udah luar biasa loh itu gimana ceritanya singkat aja. Craft ini kan salah satu pilar seperti tadi sudah dijelaskan sama Kakak Pri maupun Kakak Rizal kan. Jadi craft ini konsep ekonomi yang pengembangannya itu berdasarkan informasi dan kreativitas dari pendiri itu sendiri. Jadi kami ini dalam craft ini dalam hal ini UMKM kami itu sementara membuat namanya itu stick. Jadi UMKM-nya kami ini untuk sementara masih dulu berupa stick. Iya, jadi sticknya juga ini ada dua gitu ya. Iya. Sticknya ini ada dua. Jadi ada stick yang biasa sama stick yang ubi ungu. Jadi kalau yang biasanya kita rasa itu sticknya itu stick yang kuning itu, stick bawang gitu. Tapi kalau di kami ini, alhamdulillah kami membuat sendirinya itu dengan ubi ungu. Jadi bahan adonannya itu murni dari ubi ungu. Oke. Yang produk unggulannya berarti yang ungu ya? Ya, itu salah satu bestsellernya kami. Terus gimana tuh bisa masuk ke minimarket tuh? Jadi kalau masuk di minimarket itu
lumayan sangat rumit ya, karena prosesnya sangat panjang. Dari misalnya ada izinnya dulu, terus sebelum izinnya juga itu kan harus ada uji klinisnya dulu, uji dari bahannya itu sendiri, dari Balai POM gitu, terus ada siupnya. Alhamdulillah kita juga ini kayak Yanti, tambahkan Kamina. Sudah ada sertifikat halal. Sertifikat. Oh ya. Jadi kita di kemasan kita sudah ada sertifikat halal. Nah kemudian kenapa sih kita menggagas ekraf ini? Itu karena kami pengen mencoba untuk mandiri. Karena selama ini kita kan beberapa organisasi itu dan komunitas dan sebagainya itu sering kalau buat program itu ujungnya proposal terus. Ya, minta dana mau terus ya. ada kegiatan proposal lagi. Ya. Tujuannya itu ke senior-senior, ke ustadz-ustadz, ke anggota dewan misalnya seperti itu. Nah kami di Halim Bubu ini, kenapa kita bentuk yang namanya divisi ekonomi kreatif atau ekraf yang bisa kita sebut? Karena kita ingin mandiri. Kita punya mimpi besar di ekraf ini. Karena harapan kami, bahkan setiap anggota yang membuat stick itu, harapan kami insya Allah ke depan kita ingin gagas agar supaya setiap teman-teman yang membuat ekonomi kreatif khususnya di bidang khususnya di stick tadi itu nggak sekedar geras tapi kita pengen ada honor di situ. Apapun itu, misalnya teman-teman ada kegiatan mengisi kelas karamel tadi, mengisi kegiatan karamel, kalau bisa harapan kami, mimpi kami itu ada honornya juga. Jadi teman-teman yang bergabung di Halim Bubu harapannya ke depan itu tidak sekedar kita berkegiatan, tidak sekedar kita pengen berinvestasi akhirat, tapi kita bisa mendapatkan juga sedikit uang jajan lah dari setiap kegiatan yang ada di Halim Bubu. Kurang lebih seperti itu. Oke, artinya keberadaannya lebih dihargai gitu ya, lebih diapresiasi. Oke lah. Singkat aja ya. Intinya kayak nanti begini, kalau kita sebagai pemuda kreatif, jadi kita aktif harus ada karya. Karya itu bukannya untuk diri kita saja, tapi orang lain merasakannya seperti apa. Karena dengan begini, saya bilang tadi di awal, untuk memberikan contoh. Seperti itu, terima kasih. Oke deh. Nah ini juga yang terakhir kita pepet sekali waktunya ya. Sebenarnya tadi sebenarnya waktu kebersamaan kita itu hampir sejam. Cuma karena ada satu dan lain hal ya yang tidak bisa kami ungkapkan. Tapi ini kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Ini kita masih ada beberapa menit lagi. Mungkin dari sekian banyak program-program yang sudah dirancang begitu kemudian akan diterapkan gitu realisasinya gitu, apa yang menjadi harapan terbesar gitu dari Halim Bubu? Artinya tuh punya big wish gitu ya, bisa dibilang harapan yang paling besar untuk keberadaan Halim Bubu ini, karena kan ya saya pernah dengar, saya lupa hadisnya apa, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Seberapa besar manfaatnya ini, seberapa besar pengaruh Halim Bubu ini ke depan untuk masyarakat khususnya untuk generasi muda kita, dan harapan terbesarnya itu tadi ya, apa tuh? Iya, harapan kami di Halim Bubu sebenarnya ini, goals terbesarnya kami itu adalah kita pengen menciptakan regenerasi yang tidak membuang waktunya itu untuk berleha-leha, buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kami pengen di Halim Bubu ini dengan teman-teman sama-sama kita belajar di Halim Bubu ini, pengen banyak regenerasi yang meningkatkan skillnya. Khususnya kalau di Halim Bubu sendiri kita melihat potensi yang ada di SDM masing-masing. Misalnya SDM ini dia punya keahlian di bidang marketing misalnya, khususnya di bidang bisnis dan sebagainya, kita tempatkan dia di ekraf. Kita melihat potensi yang lebih kekinian, khususnya teman-teman punya keahlian mendesain, kalian di bidang videografer, fotografer dan sebagainya, kita tempatkan di bidang yang namanya kami digabungkan di Humas Media. Kita punya teman-teman yang punya keahlian dalam membawakan materi, mempunyai wawasan intelektual yang bisa dia salurkan di bidang segala arah, misal mengaji maupun ilmu-ilmu akademisi misalnya dan sebagainya, kita tempatkan di divisi program. Nah harapannya itu Halim Bubu ingin lahir sebagai sumber mata air yang jernih, yang bersih. Ketika dia mengalir tuh mampu memberikan manfaat di sekitarnya. Karena kalau air yang kotor kan tentu kita mendapatkan
yang negatif juga, tapi kalau air bersih itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Kita pengen menjadi yang seperti disebutkan tadi, sebaik-baik manusia adalah yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Sesamanya. Oke. Yang terakhir Kapri singkat aja ya Kapri ya. Ini singkat dan jelas dan saya mau sampaikan ini jujur ya, pergerakan pemuda itu saya habis catat ini. Pergerakan anak muda itu membutuhkan otak yang besar. Karena kenapa? Kelapangan hati itu yang dibutuhkan, kelapangan hati yang luas. Karena jika energi kita tidak digunakan kerja-kerja keras atau kerja-kerja besar, maka perhatian kita itu terfokus pada masalah-masalah hal yang kecil. Jadi setiap manusia dalam itu sudah ditakar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi mari kita berkontribusi untuk Kota Bau-Bau dan kita bersama-sama dengan Yayasan Halim Bubu dan insya Allah dengan Yayasan Halim Bubu ini kita lebih baik lagi dalam problematik yang ada di Kota Bau-Bau, terutama pemuda Kota Bau-Bau. Terima kasih buat RRI, selamat menjalankan bulan puasa dan sehat selalu. Masya Allah sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Halim Bubu Angin Alterasi ya, pendengar RRI Bau-Bau. Itu dia tadi kebersamaan kita dengan Yayasan Halim Bubu Angin Alterasi untuk kebersamaan kita di Inspirasi Ramadan edisi perdana hari ini, pekan ini. Dan Masya Allah inspirasi sekali ya pendengar ya. Tadi juga ada program-program kegiatan yang khusus dijalankan selama bulan Ramadan. Nanti mungkin pendengar juga bisa ikutan untuk gabung di program-programnya yang juga sudah dirancang sama Halim Bubu. Semoga apa yang disampaikan tadi juga bisa menginspirasi pemuda-pemudi di luar sana ya, generasi muda, agar kita bisa bergerak lebih baik lagi gitu. Ayo kita arahkan semangat kita untuk hal-hal yang positif. Semoga dengan itu semua ya bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan masa depan kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali ke studio RRI Bau-Bau.